guys, balik lagi di Dunia Parenting bareng gue Marcella Maria. Karena beberapa hari lalu si Nuku sembelit, that's why aku bikin video ini untuk kasih tahu ke kalian bagaimana sih tipsnya untuk mengatasi sembelit pada anak. Kalian jangan kemana-mana ya, tetap stay tune. Jadi yang seperti kita tahu sembelit itu kan susah BAB ya guys. Jadi Nuku itu nggak sekali dua kali aja sih dia itu sembelit, tapi udah bolak-balik. Cuman aku itu selalu bisa nanganin Nuku bebas dari sembelit tanpa harus ke dokter. Nah, biar kalian tahu sebenarnya apa sih penyebab dari sembelit itu sendiri, terus indikasinya itu apa, dan bagaimana sih penanganan pertamanya sebelum kalian bawa anak kalian ke dokter itu, aku bakal bagi-bagi tips ke kalian bagaimana cara menangani sembelit. Nah, karena Nuku itu mengalami beberapa kali sembelit, jadi aku tuh notice banget sejak awal dia sembelit itu kenapa sih penyebabnya. Nah, ini aku jabarin ke kalian satu-satu ya, sebenarnya apa sih penyebab dari sembelit itu sendiri. Yang pertama, itu karena MPASI. Jadi, awal-awal MPASI itu pasti anak itu akan sembelit karena apa? Yang terbiasa anak itu dari umur 0 sampai 6 bulan, dia kan terbiasa cuman minum ASI aja, atau mungkin sufor yang berupa cairan aja, kemudian ditambahin dengan adanya MPASI, otomatis si pencernaannya ini akan kaget dan akhirnya bisa menyebabkan sembelit, ya kan? Nah, terus yang kedua, karena kita terlalu fokus sama MPASI, yang dimana anak itu cuma dikasih MPASI aja, terus sufor atau ASI gitu aja, terus kita sampai lupa fokus sama pemberian air putih kepada si anak. Nah, sebenarnya air putih ini fungsinya adalah untuk melancarkan pencernaannya si anak. That's why ketika kita sudah memberikan MPASI, lebih baik si anak itu diberikan air putih sebanyak-banyaknya. Jadi biar pencernaannya juga lancar. Sama kan kayak kita, sebenarnya orang tua itu juga sebelitnya itu terkadang karena kurang air putih, bukan? Kemudian mungkin ada tambahan sufor yang nggak cocok di tubuh si anak. Jadi kan mungkin ada sufor yang memang dia itu teksturnya dia itu terlalu berat gitu kan, atau mungkin karena kalau sufor itu kan cocok-cocokan, jadi belum tentu yang mahal itu cocok sama si anak. Nah, biasanya kita itu kan kadang suka kemakan sama iklan ya. Biasanya oh harganya mahal, otomatis kan nutrisinya begini. Padahal pada saat dicobain ke si anaknya ini nggak cocok, tapi dipaksa akhirnya mengakibatkan sembelit. Nah, itu jangan sampai, karena hari gini itu belum tentu kok yang mahal itu bakal cocok ke anak kalian. That's why pilih sufor yang cocok agar anak kalian tidak sembelit. Selanjutnya itu dalam proses pembuatan sufor. Nah, biasanya itu kebanyakan juga pembuatan sufor ini banyak juga sih yang salah. Kalau aku bilang sih bukan salah ya. Jadi untuk pembuatan sufor yang menurut aku benar ya, kalian bisa cek aja di video sebelumnya, aku udah pernah contohin ke kalian tuh cara pembuatan susu yang benar itu seperti apa. Jadi itu kan kita biasanya, kalau aku ya, itu aku biasanya air panas dulu, baru dikasih air dingin, baru dikasih susunya. Nah, itu takarannya harus sesuai dengan yang ada di dosebooknya si susu itu sendiri. Jangan sampai kalian membuatnya terlalu kental atau terlalu encer. Karena kan ada tuh beberapa ibu-ibu yang beranggapan bahwa semakin banyak susunya, airnya dikit aja, itu pasti akan mengakibatkan efek untuk penggemukan badan. Mungkin karena tujuannya untuk menggemukkan badan si anak, tapi itu kan sebenarnya salah guys. Jadi kalian jangan sampai salah dalam proses pembuatan sufor itu sendiri ya. Kemudian serat dari sayur dan buah-buahan, jangan lupa. Karena anak yang terlalu sering makan kering-keringan, maksudnya cuman ayam goreng mungkin ya sama nasi, atau mungkin ikan sama nasi tanpa ada sayur atau buah-buahan yang dikonsumsi, maka akan dapat menyebabkan sembelit, itu udah pasti. Makanya kita tuh butuh yang namanya sayur sama buah agar pencernaan kita itu semakin lancar. Yang terakhir
terakhir bisa saja karena penggunaan obat yang mungkin anak kalian sekarang lagi sakit. Jadi anak kalian mengkonsumsi obat yang mungkin akan menyebabkan sembelit. Nah, itu bisa saja terjadi guys. Tapi tenang guys, beberapa indikasi yang udah aku sebutin tadi itu ada tips kok cara mengatasinya kayak gimana. Nah, begini tips cara mengatasi sembelit versi aku. Jadi ini beberapa solusi versi aku untuk mengatasi anak kalian bebas dari sembelit sebelum kalian bawa ke dokter. Jadi yang pertama, setelah makan atau setelah minum kasih dia air putih yang banyak. Ya kalaupun nggak banyak nggak apa-apa lah, dikit-dikit yang penting masuk. Karena itu memang membantu banget untuk pencernaannya si anak. Yang kedua, jangan lupa kasih sayur sama buah-buahan. Nah, terlebih lagi untuk buah-buahan, pilihlah buah-buahan yang berserat tinggi seperti pepaya, buah naga, semangka, apel. Jangan dikasih pisang ya guys. Nah, karena pisang ini biasanya ketika anak kalian itu sembelit, terus kalian kasih pisang, itu makin akan menjadi sembelit lagi. Karena kan pisang ini kan seratnya dia tuh terlalu tinggi, berserat tapi seratnya itu terlalu tinggi, jadi akan mengakibatkan si anak kalian itu makin susah buang air besar. Nah, kemudian kalian bisa kasih yang namanya yogurt, tapi yogurtnya itu kalau bisa yang plain aja. Tapi kalau misalnya anak kalian suka yang rasa dan nggak ada masalah sama pencernanya, ya it's okay, nggak masalah. Selanjutnya itu pijat perut si anak. Nah, cara-caranya kalian bisa langsung tanya ke dokter anak kalian masing-masing atau ke bidan yang terdekat dari rumah. Nah, cara ini aku terapin ke Nuku itu ampuh guys. Jadi aku itu ngerasa nyaman banget dengan melakukan gerakan pijat ke perutnya si Nuku. Dan yang terakhir, coba gerakan kaki si anak seperti sedang mengayuh sepeda. Jadi kita kan mengayuh sepeda tuh kayak gimana sih? Tahu sendiri kan? Nah, coba gerakan kakinya si anak itu seperti itu. Jadi gerakan itu aku percaya banget bisa membantu untuk mengurangi sembelit. Jadi aku itu kan nggak bisa kasih saran ya kalian tuh harus pakai obat apa, obat ini itu, karena aku itu kan bukan dokter. Dan penyebab sembelit itu sendiri kan setiap anak itu kan pasti beda-beda. Jadi sebelum ke dokter, alangkah baiknya kalian coba dulu tuh tips dari aku yang tadi. Kalau sembelitnya masih berlanjut dan kondisi anak kalian semakin buruk, nah kalian bisa langsung pergi ke dokter anak kalian masing-masing. Mungkin segitu aja dulu guys tips dari aku cara mengatasi sembelit pada anak. Kalau misalnya kalian punya tips lain yang mungkin aku nggak tahu, kalian bisa langsung sharing aja dengan cara tulis komentar di bawah. Nanti kita sharing-sharing lebih lanjut. Karena bagaimanapun aku ibu biasa sama seperti kalian yang mungkin aku nggak tahu infonya, atau mungkin info kalian bisa bermanfaat juga buat aku. Nah, kita bisa sharing-sharing di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa buat subscribe dan bunyikan loncengnya biar setiap kali aku upload video terbaru kalian langsung notice bahwa itu video dari aku. Plus jangan lupa buat share ke semua sosial media kalian, karena aku yakin juga di luar sana itu pasti banyak banget ibu-ibu yang lagi galau nih, anaknya sembelit terus dikasih apa, tapi pikirannya itu harus ke dokter, padahal sebenarnya bisa ditangani terlebih dahulu tanpa harus pergi ke dokter. Jadi berbagi kebaikan itu bagus kan guys. Makasih ya guys buat waktunya. See you on the next video and see ya, bye bye.